Seorang wanita yang bernama Annie E ditemukan telah meninggal dunia di sebuah flat 4 kamar di apartemen Woodlands. Selanjutnya diketahui penyebab kematian Annie merupakan siksaan fisik selama jangka waktu yang cukup panjang. Dan tidak hanya itu, selanjutnya juga terungkap bahwa Annie E merupakan penyandang disabilitas intelektual. Namun walaupun penyandang disabilitas, sebelum Annie meninggal, Annie diketahui bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran. Hal ini membuat polisi yakin bahwa kematian NII bukanlah hasil dari penculikan dan penyekapan. Namun apakah yang sebenarnya terjadi pada Eni dan siapakah pelaku pembunuhan Eni? Kasus ini menghebohkan Singapura karena korban diketahui penyandang disabilitas. Sebagai buntut dari kasus ini, pemerintah Singapura akhirnya membuat amandemen undang-undang yang ada untuk memastikan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar yang melakukan kejahatan terhadap penyandang disabilitas. Mempunyai nama lengkap Annie E. Yulian. Ia lahir di Singapura pada tahun 1988. Annie adalah anak tertua dari 5 bersaudara di keluarganya. Ia memiliki 2 adik laki-laki, Joel dan Aaron, dan 2 adik perempuan, Shirley dan Sharon. Keluarga Annie nampak sangat harmonis. Ibu dan adik-adik Annie pun terlihat sangat melindungi Annie karena keterbatasan Annie. Dalam hal ekonomi, keluarga Annie mempunyai perekonomian yang cukup. Ibu Annie mempunyai sebuah toko pakaian yang cukup berkembang. Dan di toko inilah Annie bertemu dengan Tan Hui Zhen. Tan Hui Zhen pertama kali bertemu dengan Annie ketika ia bekerja di toko pakaian milik ibu Annie. Kala itu pada tahun 2001, Annie masih berusia 13 tahun dan Tan berusia 17 tahun. Annie mungkin merasakan mempunyai kakak perempuan dari sosok Tan, oleh karena itu mereka menjadi sangat akrab. Tan pun juga terlihat menyayangi Annie walaupun kekurangan yang dimiliki oleh Annie. Namun sangat berbeda dengan keluarga Annie yang memberikan support kepada Annie, keluarga Tan memiliki gambaran yang jauh berbeda. Menurut laporan berita, Tan yang memiliki 3 saudara kandung tumbuh dengan masa kecil yang tidak bahagia, karena ia ayah, saudara laki-laki, dan mantan pacarnya di masa lalu. Tan juga hanya disekolahkan sampai tahun ketiga di pendidikan sekolah menengah. Akibat dari perlakuan keluarga dan orang-orang terdekatnya tersebut, Tan pun diketahui sering mencoba. Setelah tidak lagi bekerja di toko pakaian milik ibu Annie, tidak ada yang tahu bagaimana Tan menjalani hidupnya. Namun yang pasti Annie dan Tan masih rutin menjalin komunikasi hingga tahun 2011, sampai akhirnya Tan menghilang. Namun tiba-tiba pada akhir tahun 2013, Tan kembali menghubungi Annie. Kala itu Annie dan Tan sudah sepenuhnya menjadi wanita dewasa. Annie pun menceritakan bagaimana ia merasa keluarganya terlalu overprotective kepadanya. Dan dari perbincangan inilah Tan membukakan pintu rumahnya untuk Annie. Saat itu Tan sudah menikah dengan seseorang bernama Phua Hak Chuan. Suami Tan bekerja sebagai penjaga toko. Tan menawarkan kepada Annie untuk tinggal di flatnya bersama dengan suaminya. Keluarga Annie awalnya menolak keras tawaran Tan kepada Annie, namun Annie terlihat sangat memaksa. Akhirnya walaupun keluarga Annie nampak sangat berat, mereka pun membiarkan Annie. Dan mengingat Tan adalah satu-satunya sahabat yang dimiliki oleh Annie, mereka berusaha untuk menghormati keputusan Annie tersebut. Namun rupanya tawaran Tan tersebut harus dibayar mahal oleh Annie. Pada tanggal 13 April tahun 2015, Annie E ditemukan meninggal dunia di flat milik Tan Hui Zhen dan suaminya Phua Hak Chuan. Kala itu Annie berusia 26 tahun. Annie meninggal dunia akibat tindakan penyiksaan fisik terus-menerus yang dilakukan oleh Tan dan Phua. Awalnya saat tinggal bersama Tan, Annie memiliki hubungan baik dan bersahabat dengan Tan dan juga suaminya Phua. Phua pun terlihat memperlakukan Annie seperti saudara perempuan dan iparnya. Mereka bekerja sama untuk mengurus flat tersebut. Annie bertugas membantu Tan melakukan beberapa pekerjaan rumah. Tan dan Phua juga terlihat sangat peduli terhadap kesejahteraan Annie selama ia tinggal di flat mereka, dan mereka tidak memungut biaya sewa untuknya. Namun kebahagiaan itu berumur pendek, dan segalanya mulai memburuk. Pada Agustus 2014, baik Tan maupun Phua merasa Annie telah memanfaatkan kebaikan mereka. Namun tidak jelas apakah yang Annie lakukan hingga Tan dan Phua menuduh Annie memanfaatkan mereka. Atau itu hanya alasan pasangan suami istri itu untuk senantiasa menyiksa Annie yang sangat naif dan percaya kepada mereka.
Oleh karena pikiran buruk yang dimiliki Tan dan Pua kepada Annie itu, pasangan suami istri itu pun pasangan suami istri tersebut bahkan untuk hal-hal yang sepele, seperti Annie yang terlalu lama menggunakan kamar mandi atau Annie yang berbohong tentang hal-hal kecil. Biasanya penyiksaan fisik yang Annie terima bisa mencapai 3 atau 4 jam setiap harinya. Walaupun Annie adalah penyandang disabilitas intelektual, namun Annie mempunyai pekerjaan sebagai pramusaji di sebuah restoran. Hal ini pun membuktikan bahwa kepindahan Annie untuk tinggal dengan Tan adalah mutlak karena Annie ingin belajar hidup mandiri. Namun hal itu pun dimanfaatkan oleh Tan dan Pua. Tidak hanya kekerasan fisik yang Annie dapat, pasangan itu pun mengambil gaji Annie sebesar $1.200 Singapura. Dan mereka hanya memberi Annie uang saku sebesar $30 Singapura setiap minggunya. Di restoran tempat Annie bekerja, rekan-rekan kerja Annie mulai memperhatikan adanya memar di tubuh, lengan, wajah, dan leher Annie. Mereka pun khawatir dan menanyakan pada Annie. Namun Annie mengatakan bahwa keluarganya lah yang melakukannya. Para tetangga di sekitar flat milik Tan pun juga merasa ada yang aneh dengan Annie. Mereka sering berpapasan dengan Annie dan melihat luka-luka memar pada tubuh Annie. Namun para tetangga tidak berani menanyakannya pada Tan dan Pua karena pasangan suami istri itu terlihat seperti gangster. Oleh karena itu para tetangga memilih untuk tidak mencari masalah dengan mereka. Annie tidak bisa memberontak atau melarikan diri, kemungkinan karena disabilitas intelektualnya lah yang membuat Annie untuk tidak berani melakukan sesuatu untuk membela dirinya. Namun pada tanggal 12 April 2015, Annie nampaknya sudah tidak sanggup menerima penganiayaan Tan dan Pua. Annie pun melakukan gunting. Namun sebelum gunting itu masuk terlalu dalam, Tan mengetahui tindakan tersebut dan segera merebut gunting itu dari tangan Annie. Saat itu keadaan Annie sudah babak belur karena penganiayaan yang dilakukan Tan dan Pua. Tubuh Annie penuh dengan luka memar, lecet dan beberapa patah tulang di tulang rusuk dan tulang belakang. Penganiayaan yang dilakukan Tan dan Pua menyebabkan Annie kesulitan berjalan, berdiri dan bernafas. Faktanya dalam beberapa minggu terakhir, baik Tan dan Pua sudah menyadari bahwa Annie menjadi sangat lemah dan memutuskan untuk tidak memukulinya agar ia pulih. Mereka terus mengukur tekanan darah dan detak jantungnya untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang terjadi. Tan dan Pua tidak berani membawa Annie ke rumah sakit karena mereka takut polisi akan turun tangan atas tindakan mereka. Namun setelah 2 hari mereka tidak memukuli Annie, kembali Tan dan Pua memukuli Annie karena melihat Annie yang terbaring di atas air seninya. Tan dan Pua pun masih sempat menuduh Annie sengaja membuat mereka marah karena Annie buang air kecil di lantai tempatnya terbaring. Pasangan itu kemudian mendudukan Annie yang lemah tidak berdaya. Namun ketika duduk di kursi, Annie terjatuh karena kondisinya yang sangat lemah. Melihat hal itu, Tan dan Pua memutuskan untuk menghukum Annie karena Annie yang terjatuh dari kursi. Annie memohon agar ia tidak dipukuli. Namun Tan dan Pua Tan juga memukul Annie dengan gulungan segel plastik tebal. Barang apapun digunakan pasangan ini untuk memukuli Annie. Setelah mereka lelah memukuli Annie, mereka meminta Annie untuk kembali ke kamar. Namun karena kesakitan, Annie pun kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh ke lantai. Pua kemudian berteriak kepada Annie dan mengatakan agar Annie berhenti berakting. Pua pun ini serangan itu terbukti fatal. Keesokan paginya pada tanggal 13 April 2015, Annie E. Yulian yang berusia 26 tahun meninggal dalam tidurnya akibat luka-lukanya. Pada pagi hari tanggal 13 April 2015, setelah mengetahui bahwa Annie telah meninggal, Pua mencoba menghilangkan bukti-bukti yang mengarahkan ia dan istrinya atas kematian Annie. Tan kemudian menelpon kakaknya dan berbohong bahwa Annie setelah berbicara dengan kakaknya, Tan akhirnya menelpon polisi. Baik Tan dan Pua awalnya berbohong kepada polisi dengan menceritakan kondisi Annie yang menderita disabilitas. Tan mengatakan bahwa Annie sering menyebabkan cedera pada Tan juga menambahkan bahwa Annie sering menjatuhkan dirinya sendiri tanpa alasan yang jelas. Namun kebohongan yang diceritakan Tan dan Pua kepada polisi dapat terbantahkan dengan bukti forensik. Otopsi dilakukan dan terungkap bahwa sebelum kematiannya, Annie menderita total 12 tulang rusuk patah, 7 tulang belakang patah, perut pecah, dan tubuhnya penuh lecet dan memar. Penyebab kematian Annie adalah emboli lemak akut.
yang merupakan akibat dari beberapa pukulan yang diterima Annie dari Tan dan Pua sebelum kematiannya. Kondisi yang jarang menyebabkan kematian ini terjadi ketika pukulan benda tumpul mendarat di bawah pinggang bagian belakang yang menyebabkan jaringan lemak memasuki aliran darahnya dan mengalir ke paru-parunya yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga menghambat sirkulasi oksigen oleh darah di paru-parunya dan karenanya menyebabkan gagal jantung dan pernafasan. Karena bukti forensik tersebut, Tan dan Pua mengakui semua perbuatannya kepada Annie. Dengan demikian, Tan Huijian yang berusia 31 tahun dan Pua Hakchuan yang berusia 35 tahun ditangkap. Dan pada tanggal 15 April 2015, mereka didakwa di pengadilan dengan pembunuhan. Jika terbukti bersalah, pasangan suami istri tersebut akan dituntut dengan hukuman mati. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut oleh pihak kepolisian, polisi mengungkapkan bahwa pasangan itu tidak berniat menyebabkan kematian korban. Jaksa memutuskan untuk mengurangi tuduhan pembunuhan berencana menjadi ketidaksengajaan melakukan penyerangan yang mengakibatkan kematian. Karena ketidaksengajaan tersebut, Tan dan Pua tidak mendapatkan hukuman mati. Pada tanggal 27 November 2017, pasangan ini diadili di pengadilan tinggi dengan kasus yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ho Xiaopeng. Di persidangan Tan mengaku bersalah akan semua tindakannya. Begitupun Pua juga mengaku bersalah atas semua tuduhan. Keduanya divonis bersalah setelah mengajukan pengakuan bersalah kepada hakim. Selama dalam proses peradilan, kondisi psikologi Tan diperiksa oleh psikiatri Dr. Kenneth Koh. Beliau menyatakan bahwa Tan memiliki beberapa kondisi kejiwaan, termasuk gangguan kepribadian ambang dan depresi yang memunculkan gangguan mentalnya yang kompleks. Kondisi mental tersebut sebagian diperparah oleh 3 kali keguguran Tan di masa lalu. Sementara Pua, suami dari Tan bukanlah otak dari penganiayaan terhadap Annie. Pua merupakan suami yang hanya ikut-ikutan dengan tindakan istrinya guna menyenangkan hati istrinya. Setelah menghadapi beberapa persidangan, pada 1 Desember 2017, Hakim Pengadilan Tinggi Ho Xiaopeng menghukum Tan Huijian selama 16 tahun 6 bulan penjara dan Pua Hakchuan selama 14 tahun penjara ditambah dengan 14 pukulan tongkat. Hakim Ho juga menetapkan bahwa Tan adalah pelaku utama yang melakukan pelecehan dan mengarahkan suaminya untuk berpartisipasi di dalamnya. Meskipun hakim mengakui bahwa pasangan itu telah berterus terang atas apa yang telah mereka lakukan terhadap korban, ia tidak terlalu mempertimbangkan gangguan mental Tan dalam menjatuhkan hukuman tersebut karena ia menemukan Tan sepenuhnya sadar akan konsekuensi tindakannya dan sengaja menyalahgunakan Annie dan mengeksploitasi kepercayaannya. Dan ia bahkan melibatkan suaminya. Itulah sebabnya hakim menghukum Tan dengan hukuman penjara yang lebih lama dari suaminya. Namun karena Tan seorang perempuan, hakim tidak menjatuhkan hukuman cambuk. Pasangan itu tidak mengajukan banding atas hukuman mereka, dan baik Pua Hakchuan dan Tan Huijian saat ini masing-masing dipenjara di penjara Chengyi dan penjara wanita Chengyi sejak 2017. Ketika kasus kematian Annie terungkap, publik mengecam keras perbuatan Tan dan Pua. Publik juga mengkritisi akan hukuman yang didapat oleh pasangan suami istri tersebut. Publik merasa hukuman Tan dan Pua terlalu ringan, mengingat siksaan yang Annie harus alami sebelum sampai akhirnya ia menghembuskan nafas. Dan juga mengingat kondisi Annie yang mempunyai disabilitas. Warga Singapura menuntut hukuman untuk pembunuhan berencana kepada Tan dan Pua, mengingat mereka dengan sadar memukuli Annie dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dari sudut pandang publik, mereka merasa bahwa penyiksaan bertahap dan perlakuan tidak manusiawi yang berlangsung selama 8 bulan dan berakhir dengan kematian Annie harus dianggap sebagai tindakan pembunuhan yang disengaja. Selain itu, petisi online untuk hukuman yang lebih berat diajukan oleh publik yang dengan cepat mengumpulkan lebih dari 35.000 tanda tangan pada Desember 2017. Karena netizen merasa bahwa hukuman yang dituntut oleh jaksa penuntut terhadap Tan dan Pua terlalu ringan. Beberapa bahkan berargumen agar pasangan itu dihukum mati karena kejahatan tidak berperasaan mereka terhadap Annie. Dan tidak hanya itu, pengacara pembela Tan dan Pua itu pun ikut dikutuk karena membela pasangan itu.
Pada tahun 2018, karena efek yang berkepanjangan dari kasus NII, Parlemen Singapura membahas dan menyetujui untuk mengamandemen undang-undang untuk melegalkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar yang melakukan kejahatan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, pekerja rumah tangga, dan penyandang disabilitas, baik secara mental maupun fisik. Di bawah undang-undang yang diubah, setiap pelanggar yang dihukum dapat menghadapi hukuman maksimum 2 kali lipat untuk kejahatan apapun yang dilakukan terhadap kelompok rentan ini. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.